Ini video pertamaku, semoga kalian menikmatinya ya. Film ini menceritakan tentang perempuan bernama Sunmi yang sejak berusia 10 tahun ia sudah mengidap sindrom metaplasia mieloid. Sindrom ini diderita setidaknya 1 juta orang di dunia. Kebanyakan kondisi pasien akan memburuk menjadi leukemia karena belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Ayahnya meninggal saat Sunmi berusia 11 tahun karena menderita sindrom yang sama dengannya, sedangkan ibunya meninggal karena komplikasi saat melahirkannya. Malam itu, Sunmi bertemu dengan pacarnya. Sunmi datang agak terlambat karena ia ketiduran di bis. Namun ternyata, di sana justru Sunmi diputuskan oleh pacarnya. Akhirnya, dengan kesal Sunmi pergi meninggalkan si mantannya ini. Setelah itu, Sunmi pergi ke Sungai Han dan mabuk. Namun ia merasa aneh karena seperti ada yang memperhatikannya. Memang benar, seorang lelaki yang duduk di kursi sebelah melihat ke arahnya. Namun ternyata lelaki tersebut mengaku hanya menyukai suara musik yang berada di samping Sunmi. Sunmi tidak peduli. Masih dalam keadaan mabuk, Sunmi pergi mendekati tepian sungai. Ingatannya kembali ke masa di mana ayahnya meninggal dunia. Saat Sunmi berdiri, tiba-tiba ia hampir jatuh. Untungnya, lelaki tadi memeganginya, alias memeluknya. Karena terkejut, Sunmi memaksa lelaki itu untuk melepaskannya, dan justru lelaki itulah yang tersebur ke sungai. Yang semakin lucu adalah, bukannya menolong lelaki tersebut, Sunmi malah kabur meninggalkannya. Keesokan paginya, Sunmi bersiap ke tempat kerjanya. Tak lupa, ia juga meminum obatnya. Lalu ia mengecek memar di pergelangan tangan yang semalam dipegang mantannya. Sunmi adalah orang yang ceria. Ia bekerja sebagai ahli wewangian di laboratorium penelitian parfum. Uniknya, penciumannya begitu tajam dibandingkan orang lain. Hari ini Sunmi juga memeriksakan kondisinya ke Dr. Cho, dokter yang merawatnya sejak kecil. Hasil pemeriksaan lumayan bagus, namun jumlah sel darah Sunmi terlalu rendah sehingga ia akan dibuatkan resep baru. Dr. Cho juga berpesan agar Sunmi jangan sampai flu. Sunmi dan Dr. Cho memang dekat. Dr. Cho juga biasa berkunjung ke makam ayah Sunmi. Saat itu, Sunmi memberikan Dr. Cho tanaman yang ia tanam sendiri dan gantungan mobil. Di rumah sakit itu, Sunmi melihat anak kecil begitu dekat dengan ayahnya. Ia kembali teringat akan ayahnya. Sekaligus, saat itu juga ia sadar kalau kotak musiknya sudah tidak ada lagi di dalam tasnya. Di tempat lain, lelaki yang semalam bertemu dengan Sunmi sedang berlatih renang. Ya, dia bernama Lee Sang-woo. Ia adalah atlet renang sekaligus kepala akuarium, dan pelatih renangnya adalah Nam. 앉아봐. Teman Sang-woo sejak SMP yang akhirnya menjadi adik iparnya. Saat di mobil, Sang-woo melihat kotak musik. Tentu saja barang tersebut milik Sunmi yang semalam tertinggal di tempat duduk di tepi Sungai Han. Di sana tertulis identitas, Laboratorium Penelitian Parfum Ahli Wewangian Kim Sunmi. Sang-woo kemudian mendatangi lab tersebut. Di sana sangat gelap sehingga untuk melihat ke dalam ruangan, ia harus menggunakan penerangan dari senter HP-nya. Sunmi yang mengetahui kedatangan seseorang juga penasaran. Akhirnya, mereka saling mengintip dan sama-sama terkejut. Sunmi menyadari siapa yang datang, dan dengan lugunya ia bertanya, 예, 뭐. Pertanyaan yang begitu konyol diucapkan kepada Sang-woo yang tercebur ke Sungai Han demi menolong Sunmi. Saat itu juga, Sang-woo mengembalikan kotak musik yang dia kira adalah mainan, namun Sunmi segera memberitahunya bahwa itu bukanlah mainan melainkan kotak musik. Suasana begitu canggung, akhirnya Sang-woo pamit pulang, namun Sunmi tiba-tiba mencegahnya. Sunmi kemudian memberikan Sang-woo bubur. Sang-woo melihat tangan Sunmi yang memar, kemudian mengambil obat oles yang dipakai oleh para atlet untuk mengobati memar Sunmi. Di depan lab, Sunmi melihat tangan Sang-woo dan mengatakan tangannya begitu besar dan kokoh, mirip seperti tangan ayahnya. Namun Sang-woo tidak begitu mengerti. Malam itu juga mereka semacam menyepakati pertanyaan, kita akan bertemu lagi kan? Oh, tentu saja. Keesokan harinya, Sunmi memesan 2 kimbab ke seorang nenek yang tak lain sudah lama mereka saling mengenal. Awalnya nenek tersebut belum menyadarinya, namun secepatnya nenek itu sadar bahwa itu adalah Sunmi yang sekarang tumbuh menjadi wanita yang begitu cantik.
Sunmi membawa kimbab yang dibelinya ke sebuah rumah sakit tempat Woo-ho dirawat. Woo-ho adalah temannya sejak kecil yang juga menderita sindrom metaplasia mieloid. Sunmi juga memberikan foto mereka berdua saat kecil yang sudah lama diminta oleh Woo-ho. Saat itu kondisi Woo-ho sudah memburuk menjadi leukemia akut dan dia merasa begitu tidak sehat. Di hari berikutnya, Sunmi dipinjami mobil oleh teman kerjanya. Ia begitu senang. Tanpa pikir panjang, ia menuju gedung 63 yang tak lain adalah tempat akuarium raksasa sekaligus tempat kerja Sang-woo. Sunmi tidak sengaja menabrak orang dan menumpahkan pakan ikan. 죄송합니다. 제가 변상대 할게요, 네? Akhirnya, ia membantu Sang-woo untuk menyiapkan lagi pakan ikan tersebut. Di sini, Sunmi kembali menggunakan penciumannya yang sungguh tajam. Ia mengatakan bahwa ternyata bau amis di tangan Sang-woo asalnya dari pakan ikan. Sang-woo lumayan terkejut dan sedikit malu, padahal ia rajin cuci tangan. Tapi Sunmi mengatakan bau tangan Sang-woo benar-benar mirip bau tangan almarhum ayahnya yang suka sekali mancing ikan. Disinilah Sang-woo baru mengetahui bahwa ayah dan ibu Sunmi sudah meninggal. Sang-woo juga baru mengetahui bahwa kotak musik milik Sunmi merupakan barang berharga karena merupakan pemberian terakhir dari ayahnya sebelum meninggal. Sang-woo bertanya mengapa barang seberharga itu rusak namun tidak diperbaiki. Tapi Sunmi juga punya alasan. Ia sudah tanya kemana-mana, tapi semua tempat servis mengatakan jika mau diperbaiki, maka semua bagian-bagiannya harus diganti. Beberapa lama kemudian, mereka memberi makan pinguin. Sunmi lagi-lagi hampir jatuh ke air dan tentu saja Sang-woo adalah penyelamatnya, persis seperti saat di Sungai Han. Sampai sini, mereka sudah sedekat itu. Hari-hari berikutnya adalah hari bucin bagi mereka. Sang-woo juga untuk pertama kalinya datang ke apartemen Sunmi. Ia sangat canggung. Di sana, Sang-woo baru mengetahui kalau Sunmi sudah 3 tahun memelihara ikan beta, ikan yang juga menjadi favoritnya di akuarium tempat ia bekerja. Sunmi meninggalkan Sang-woo untuk berganti baju. Di atas meja berpenghangat, Sang-woo menemukan kartu berobat pasien sindrom metaplasia mieloid. Baru saja ingin menanyakan tentang kartu tersebut, Sunmi keluar dengan kondisi mimisan. Sang-woo menggendongnya masuk ke ambulan yang sudah ia panggil. Di rumah sakit, Dr. Cho tidak mau membeberkan kondisi pasiennya ke sembarang orang. Setelah Sang-woo membujuk Dr. Cho dengan mengatakan bahwa ia sangat menyukai Sunmi, akhirnya Dr. Cho menceritakannya. Di dalam mobil, Dr. Cho menceritakan tentang sindrom yang diderita Sunmi sejak ia berusia 10 tahun, yang juga menjadi penyebab meninggalnya ayah Sunmi ketika ia berusia 11 tahun. Sindrom ini secara sederhana disebut sebagai gejala awal leukemia dan biasanya diderita oleh orang yang sudah berusia. Namun, berbeda dengan Sunmi dan juga temannya, Woo-ho, yang kini sudah menderita leukemia akut. Cepat atau lambat, Sunmi juga akan mengalami apa yang dialami oleh Woo-ho. Sang-woo pergi bersama pelatih Nam ke rumah Abu. Mereka mengunjungi Hyunji, adik Sang-woo sekaligus istri pelatih Nam yang meninggal 3 tahun lalu karena sakit. Sang-woo bertanya kepada Nam apakah ia pernah menyesal bertemu dengan Hyunji. Lalu, pelatih Nam menjawab ia tidak pernah menyesalinya. Cerita berlanjut ke apartemen Sunmi. Ia baru pulang dari rumah sakit. Saat ia akan masuk, tiba-tiba passwordnya salah. Dan ternyata Sang-woo berada di dalam dan segera membukakan pintu. Selain mengganti password apartemen Sunmi, Sang-woo juga mengganti password kamar Sunmi dengan hari ulang tahunnya. Sunmi terlihat kesal, tapi sebenarnya dia cukup baper dong. Saat itu Sang-woo mengatakan ia tidak mau ada alasan apapun yang memisahkan mereka berdua. Setelah itu, buciner ini ciuman dan tidur bersama. Sunmi datang ke stadion untuk menyemangati Sang-woo latihan. Sunmi juga bertemu pelatih Nam dan pelatih Nam bercerita tentang Hyunji yang meninggal setelah setahun mereka menikah.
Namun di sini Sunmi kecewa karena pelatih Nam mengatakan kemarin Sangwoo bertanya apakah Nam pernah menyesal bertemu dengan Hyunji. Sunmi memutuskan naik bis, namun Sangwoo menyusul masuk ke bis tersebut. Kemudian Sunmi berjanji selamanya ia tidak akan jatuh sakit. Sunmi kemudian pergi ke akuarium. Di depannya terlihat sebuah benda semacam kerang perlahan mulai tenggelam. Disusul oleh keberadaan Sangwoo di dalam akuarium. Sangwoo kemudian melamar Sunmi dari dalam akuarium dan tentu saja Sunmi mengiyakannya. Keesokan harinya, Sunmi menunggu Sangwoo di depan apartemen Sangwoo. Ia begitu kedinginan, namun ia tidak mau diajak pergi dan memilih menemui orang tua Sangwoo. Sangat mengejutkan, saat melihat Sunmi, ibu Sangwoo langsung mengatakan bahwa ia tidak setuju Sangwoo menikah dengan Sunmi yang penyakitan. Ia mengatakan Sangwoo sudah cukup menderita ketika adiknya Hyunji meninggal karena sakit. Sangwoo yang mendengarnya tidak terima karena Sunmi yang kedinginan justru tidak langsung ditolong. Dan Sangwoo memutuskan untuk menentang keluarganya dan mengatakan akan mengurus pernikahan mereka tanpa kedua orang tuanya. 상훈 너 이 자식! 그게 지금 부모한테 할 소리야! Sunmi dan Sangwoo menikah dipandu oleh Dr. Jo dan pelatih Nam. Mereka menjalani kehidupan sebagai suami istri. Saat itu Sunmi terlihat batuk-batuk, namun ia menutupinya dari suaminya karena tidak mau membuat khawatir. Di hari pertandingan Sangwoo, Sunmi memeriksakan diri ke rumah sakit. Sebelum bertanding, Sangwoo sempat mencari-cari keberadaan Sunmi di tribun, namun ia tidak menemukannya dan justru ia kalah start dalam pertandingan. Tak lama kemudian, Sunmi datang. Ia terus mendoakan suaminya. Akhirnya, Sangwoo menang dan maju ke tingkat nasional. Saat pulang dari stadion, Sunmi kembali berbohong bahwa ia sudah datang di tribun sejak lama. Tetapi ia hanya menonton sambil bersembunyi. Ia juga berbohong bahwa ia hanya flu biasa. Keesokan harinya, hasil pemeriksaan Sunmi sudah keluar. Kondisinya semakin memburuk menjadi leukemia akut. Ketika Sangwoo pulang, ia mendapati apartemen dalam keadaan kosong. Ia menelepon Sunmi, namun ternyata ponselnya berada di apartemen. Baju-baju Sunmi juga tidak ada di rumah. Satu kesimpulan yang didapat adalah Sunmi pergi meninggalkan Sangwoo. Sangwoo berusaha menemui Dr. Cho dan menanyakan keberadaan istrinya. Namun Dr. Cho kecewa karena Sangwoo justru malah tidak mengetahui bahwa keadaan istrinya sudah makin memburuk. Dr. Cho juga mengatakan karena sakit Sunmi memilih meninggalkan rumah tangganya. Sementara di tempat lain, Sunmi berada di rumah sakit tempat Woo-ho dirawat, di mana rumah sakit tersebut juga merupakan tempat mereka dirawat sejak kecil. Di sana, Sunmi sangat sedih melihat Woo-ho sudah semakin parah. Woo-ya. Sangwoo menjalani hari-harinya tanpa istrinya. Begitupun Sunmi, ia terus memeluk jaket Sangwoo. Ia sangat merindukan suaminya. Waktu berjalan sebulan lamanya, Sangwoo tidak berlatih renang lagi. Tiba-tiba, pertolongan datang dari Nam. Nam mengatakan bahwa ia sudah menemukan lokasi di mana Sunmi dirawat. Hari ini Woo-ho meninggal. Sunmi diam memandangi. Tiba-tiba, di depannya berdiri Sangwoo. 당신 여기서 뭐해? 있었으면 꼭지 지겹다. Sangwoo kemudian meminta cap tangan Sunmi agar mau transfer rumah sakit. Namun ia menolaknya. Sangwoo begitu sedih. Ia menanyakan janji Sunmi ketika mereka di bis. Sunmi berjanji selamanya tidak akan sakit, tapi justru ia malah pergi meninggalkan Sangwoo. Akhirnya Sunmi mau membubuhkan cap tangannya. Cerita berlanjut dengan Sangwoo yang berusaha merawat istrinya. Ia mencari ramu-ramuan. Teman-teman Sunmi juga datang menjenguk serta membawakan barang yang diminta Sunmi. Sejak itu, Sunmi selalu dijaga oleh suaminya. Nam mengatakan jadwal kompetisi nasional sudah keluar, namun Sangwoo memilih tidak mengikutinya karena ingin fokus mengurus istrinya. Sunmi mengatakan ia rindu aroma salju. Katanya, aromanya seperti gang kecil sehabis hujan dicampur aroma air laut di musim dingin.
ia juga ingin melihat salju. Kemudian Sang-woo mengabulkannya dengan membuat salju buatan di akuarium. Suasana kembali berat ketika Sunmi ditemukan pingsan di depan kamar mandi. Ketika dokter Jo memeriksanya, ia mengatakan kondisi Sunmi semakin memburuk, bahkan lebih cepat dibandingkan Woo-ho. Namun ada jalan yang bisa ditempuh, yakni transplantasi sumsum. Akhirnya Sunmi ditransfer lagi ke rumah sakit lain. Sunmi dan Sang-woo bertengkar. Sang-woo begitu kesal karena Sunmi sudah 2 hari tidak mau makan, tapi justru ia merajuk di waktu yang tidak tepat. Sunmi juga begitu lelah. Ia berkata, 무슨 거지? 검사 받으려면 받고 약 먹으려면 먹고 나 죽을까봐 걱정하는 사람들 눈치 보고 죄인 취급받고 차라리 지금 죽는 게 나을 것. Ayah Sang-woo mengatakan ia sudah mengetahui semuanya dari Nam, menantunya, dan ayah Sang-woo lah yang memberikan berkas pendonor sumsum tulang belakang kepada Sang-woo. Sementara ibu Sang-woo mengatakan kepada Sunmi bahwa ia masih belum merestui mereka. Sunmi hanya memohon kepada ibu Sang-woo untuk memeluknya. 마음 굳게 먹고 힘내라 아가야. Sebulan kemudian, Sunmi dan Sang-woo tiba di Jepang. Mereka dijemput oleh Pak Kim, rekan kerja ayah Sang-woo. Saat perjalanan, Sunmi meminta berhenti sebentar di dekat pantai. Saat itu, Sunmi berharap semoga segera turun salju. Sang-woo juga bertemu dengan pendonor Sunmi dan memberikan bunga Dabni odora titipan dari Sunmi, tanaman yang sama yang diberikan Sunmi kepada Dr. Jo. Dalam perjalanan, tiba-tiba ban pecah. Sang-woo turun dari mobil dan melihat-lihat sekitar. Di sana, ia melihat tempat reparasi milik seorang kakek. Akhirnya, ia bisa menemukan tempat untuk memperbaiki kotak musik milik Sunmi tanpa harus mengganti seluruh elemennya. Sebelum operasi, Sunmi memberikan hadiah parfum kepada Sang-woo. Ia sudah lama membuatnya. Katanya, setiap pagi Sunmi bersembunyi di ruang ganti perawat dan membuatnya secara diam-diam. Parfum tersebut ia beri nama Snowsea. Ketika dikocok, parfum tersebut terlihat begitu indah. Sang-woo sangat berterima kasih. Ia juga memiliki hadiah yang akan diberikan ketika Sunmi sudah selesai transplantasi. Ini adalah momen membahagiakan. Operasi berjalan dengan lancar, artinya masa kritis sudah dilewati. Sang-woo kemudian meminjam mobil Pak Kim untuk mengambil kotak musik sebagai hadiah untuk Sunmi. Hari ini turun salju. Tiba-tiba, hari kesembuhan Sunmi juga menjadi hari yang sangat menyedihkan baginya. Sunmi begitu sedih ketika kehilangan laki-laki di hidupnya, yaitu ayahnya. Hari ini, hatinya juga begitu hancur ketika mengetahui jantung suaminya begitu dingin. Dingin sekali. Setahun kemudian, Sunmi kembali ke pantai di Jepang yang pernah ia datangi bersama Sang-woo. Ia membawa kotak musiknya. Di dalamnya, ia terkejut menemukan selembar kertas. Ternyata, itu adalah tulisan Sang-woo setahun lalu. Di sana tertulis Sang-woo bermimpi bahwa saat bagi mereka untuk berpisah telah tiba. Jika mimpi adalah kenyataan, tidak akan pernah ia melepas tangan Sunmi. Namun saat itu hanyalah mimpi dan hari ini adalah kenyataan. Sang-woo benar-benar melepas tangan Sunmi. Dan film pun berakhir. Oke, itu dia film yang lumayan mengaduk-aduk perasaan. Film yang juga didedikasikan bagi mereka yang sedang memerangi sindrom metaplasia mieloid. Jika kamu suka, jangan lupa subscribe dan komen untuk kritik saran maupun request film Korea yang pengen dibahas. Terima kasih.